Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang pria sederhana bernama Budi dan istrinya Sari. Budi bukan orang kaya, ia hanya pedagang singkong di pasar. Tapi di balik kesederhanaannya, ada semangat besar dan cinta yang tak pernah padam. Dan Sari, biduan dangdut yang baru mulai menggapai mimpi. Suaranya indah, tapi jalan menuju panggung besar masih panjang. Setiap pagi, sebelum matahari naik sempurna, Budi sudah menyiapkan gerobak kayunya. Singkong-singkong segar ia susun dengan hati-hati seperti menata masa depan. Singkong Budi, singkong lembut, rasanya bikin nagih terus. Candanya jadi semacam hiburan bagi warga pasar. Di tengah suara tawar-menawar dan deru motor, suara Budi paling sering terdengar. Bud, singkongmu rasanya manis. Nggak kalah sama kamu ya. Waduh, kalau Mbak Mira yang beli, bisa dapat senyum manis double. Di pasar itu semua mengenal Budi, pedagang yang jarang marah, sering melawak, dan selalu membawa kantong plastik penuh impian. Bud, kalau singkongmu enak terus, nanti aku jualin online ya. Namanya si Bud, singkongnya Budi. Wah, boleh tuh Pak, tapi ada yang beli nggak ya? Di balik tawa itu, Budi menyimpan lelah yang hanya Sari tahu. Kadang, dagangannya sisa. Kadang, tak balik modal. Tapi tiap kali pulang, ia tetap tersenyum. Karena di rumah, ada Sari, penyemangat hidupnya. Siang hari, rumah mereka sunyi. Rumah kayu kecil dengan dapur sempit dan dinding bambu. Tapi bagi Sari, tempat itu adalah istana. Hidup ini kadang keras, tapi cinta kita manis. Lagu yang ia ciptakan sendiri, tentang cinta sederhana, tapi hangat, seperti singkong rebus buatan suaminya. Wah, calon bintang dangdut lagi latihan nih. Iya mas, semoga suatu saat nanti aku bisa jadi bintang dangdut yang terkenal ya mas. Amin, semoga impianmu bisa terwujud dek. Tapi kalau udah masuk TV, jangan lupa sama pedagang singkong ini ya. Hubungan mereka sederhana dan penuh cinta. Tak pernah ada hadiah mahal, hanya doa yang tak pernah putus setiap malam. Mas, aku dengar ada audisi di kota sebelah. Mereka cari penyanyi baru. Jauh nggak? Lumayan, 2 jam naik bus. Tapi katanya, kalau keterima, bisa nyanyi di acara besar, masuk TV juga, Mas. Kalau itu mimpimu, kejar dek. Aku dukung. Tapi janji, jangan lupa rumah ini, lupa sama aku ya. Iya, Mas, aku janji. Sari menatap wajah suaminya. Bagi orang lain, Budi mungkin hanya pedagang singkong. Tapi di mata Sari, Budi adalah segalanya. Sosok suami yang penuh cinta, tanggung jawab, penyabar, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Malam itu, desa mereka ramai oleh lampu dan tawa. Ada hajatan besar dan Sari diminta tampil. Ini kali pertamanya ia jadi penyanyi utama. Tepuk tangan untuk biduan muda berbakat, Sari.
panggung. Tangannya gemetar, tapi begitu musik mulai, suara emasnya keluar begitu saja. Hidup ini perjuangan, cinta ini harapan. Di bawah panggung, Budi berdiri diam. Matanya tak lepas dari Sari. Setiap nada yang keluar terasa seperti janji. Janji bahwa semua perjuangan mereka akan terbayar nanti. Bud, kalau dia sukses, kamu jangan jualan singkong aja. Buka label musik sekalian. Label musik Singkong Records. Gimana? Keren? Di tengah sorak-sorai itu, Budi tersenyum kecil. Ia tahu hidup mereka mulai berubah, sedikit demi sedikit. Malam berikutnya, terminal desa itu sunyi. Hanya beberapa lampu redup dan suara bus yang siap berangkat. Sari berdiri dengan tas kecil di tangan. Di sebelahnya Budi. Diam, tapi matanya berbicara banyak. Mas, aku takut. Takut itu wajar, tapi kamu udah berani melangkah. Itu luar biasa. Siapa tahu mimpi kamu bakal terwujud lewat audisi ini. Mas, kalau aku gagal, gimana? Gagal itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Kalau gagal, coba saja lagi dan lagi. Sari menatap suaminya dalam-dalam. Ia tahu kepergian ini bukan cuma tentang mimpi, tapi juga tentang janji. Janji untuk membuat semua perjuangan Budi tak sia-sia. Aku janji, Mas. Aku bakal pulang. Bawa kebanggaan buat kita berdua. Aku tunggu kamu di sini, Dek. Aku juga akan berjuang untuk membuat usaha singkong ini lebih besar lagi. Dan malam itu, dua mimpi berpisah arah, tapi punya tujuan yang sama, kebahagiaan. Di tangan Sari, mimpi akan panggung. Di tangan Budi, harapan akan singkong. Keduanya berjalan di jalan yang berbeda, tapi dengan hati yang tetap saling menunggu. Setelah Sari pergi ke kota lain demi mimpi, Budi kembali ke pasar sendirian. Tak ada lagi suara nyanyian dari dapur. Tak ada tawa lembut saat pagi menyapa. Tapi cinta tak selalu harus dekat. Kadang justru jarak yang membuatnya tumbuh. Pagi itu Budi menata singkong seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tampak lebih diam, geraknya lebih pelan. Hebut, tumben gak teriak-teriak. Lagi galau ya? Kangen istri? Iya mbak, biasanya tiap pagi ditemani lagu dangdut. Sekarang cuma ditemani lalat. Candanya masih ada, tapi hatinya mulai sunyi. Sudah beberapa hari, Sari tidak memberi kabar. Tak ada telepon, tak ada pesan. Hanya selembar foto kecil yang ia simpan di dompet dan lagu yang terus ia dengar dari radio tua. Dan berikut lagu baru dari penyanyi pendatang, Sari Anjani dengan judul Cinta di Balik Nada. Seketika Budi berhenti mengupas singkong. Matanya membesar, mulutnya terbuka setengah. Itu suara Sari. Ia tak salah dengar. Itu benar-benar suara istrinya kini terdengar oleh seluruh orang di radio lokal. Wah, istrimu masuk radio, Bud. Hebat juga ya. Suaranya masih sama, cuma sekarang udah gak nyanyi di dapur.
Ada rasa bangga, tapi juga rindu yang menyesak. Di balik senyum, Budi tahu jarak di antara mereka makin jauh. Sore itu, Budi duduk di dapur menatap singkong sisa jualan. Di radio, lagu Sari masih sering diputar. Ia berpikir, bagaimana caranya agar singkongnya gak kalah populer dari lagu istrinya. Kalau Sari bisa terkenal lewat nada, aku juga bisa lewat rasa. Mulailah ia bereksperimen. Singkongnya digoreng, ditumbuk, ditaburi keju, lalu gula. Beberapa kali gosong, beberapa kali gagal, tapi semangatnya gak padam. Bud, kamu masak apa sih? Bau dapur kayak kebakaran. Eksperimen, Pak. Ini nanti bakal jadi jajanan viral. Singkong keju cinta. Semua orang di pasar menertawakan idenya. Tapi Budi tak peduli. Ia terus mencoba mencatat resep di buku bekas catatan belanja. Hingga suatu pagi, aromanya berubah, harum, manis, dan renyah. Untuk pertama kalinya, eksperimennya berhasil. Wah, ini dia, si ingkong yang bisa bikin jatuh cinta lagi. Ia menatap singkong itu lama-lama, seolah lewat setiap gigitan, ia bisa merasakan kehadiran Sari. Besoknya, Budi menjual singkong buatannya. Ia tulis di papan kecil dari kardus bekas, "Singkong keju cinta, bikin kamu jatuh cinta." Namanya aja udah kayak lagu dangdut, Bud. Wah, enak banget mas. Garing tapi lembut. Seorang anak muda yang mencicipi singkong buatan Budi itu pun merekam dagangannya dan unggah ke media sosial. Tak disangka, video itu viral. Dalam beberapa hari, gerobak Budi dipenuhi pembeli dari kota dan luar desa. Ia bahkan diwawancarai oleh vlogger lokal. "Pak Budi, apa rahasia sukses singkong Anda?" Rahasianya, cinta dan kesabaran, dua bahan yang paling mahal. Budi tak tahu, video itu juga sampai ke kota dan dilihat oleh seseorang yang sangat ia rindukan. Di sebuah kamar kos kecil di kota, Sari duduk di depan HP, membuka media sosial. Ia melihat video Budi, tersenyum, menjual singkong dengan papan bertuliskan, "Untuk istri yang kucinta meski jauh di sana." Mas, kamu hebat sekarang. Aku kangen kamu, Mas. Air matanya jatuh tanpa sadar. Di panggung, ia kini populer. Tapi di hatinya, ia masih biduan dari dapur bambu yang dirindukan suaminya. Aku janji, Mas. Aku akan pulang. Begitu semua ini selesai. Dan kita bisa bersama-sama lagi, Mas. Dua hati yang kini berada di tempat berbeda, tapi berjuang di jalan yang sama. Budi dengan singkongnya, Sari dengan lagunya. Dan di antara keduanya, ada cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Sari tersenyum di atas panggung. Gaun berkilau membalut tubuhnya, makeup sempurna di wajahnya. Tapi saat musik berhenti, senyum itu perlahan hilang. Hatinya pun berbisik, "Aku kangen kamu, Mas."
Di ruang rias yang penuh cermin, ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang dulu polos, kini terlihat asing. Popularitas memang memberinya segalanya. Uang, perhatian, tepuk tangan, tapi juga mengambil sesuatu yang dulu paling berharga, kehadiran suaminya. Mas Budi, apa kabar ya? Besok kita syuting iklan baru. Jangan lupa fitting jam 9 pagi. Hari-hari Sari kini diatur oleh jadwal dan kontrak yang dibuat oleh label musik perusahaannya. Dunia glamor itu ternyata lebih dingin dan melelahkan dari yang ia kira. Sementara itu, di desa, bisnis singkong keju cinta makin maju. Budi kini punya 2 pegawai dan gerobaknya berubah jadi kios kecil. Di dindingnya, ia tempel foto Sari sedang bernyanyi, satu-satunya hiasan di sana. Ayo cepet gorengnya, nanti pelanggan keburu kabur. Meski usahanya sukses, ada satu hal yang tak pernah berubah. Kerinduan yang ia sembunyikan di balik senyum jualan. Siaran dari radio selalu menjadi hiburannya. Ia selalu menantikan suara merdu istrinya dari radio itu. Lagu terbaru dari Sari Anjani, Nada Yang Hilang, sedang menduduki tangga lagu nomor 1. Hebat kamu, Dek. Sudah jadi artis besar. Semoga kamu tidak berubah ya. Ia menatap langit. Dalam hati, ia hanya berharap satu hal. Semoga Sari masih jadi perempuan yang sama seperti dulu, yang bernyanyi sambil memboreng singkong di dapur bambu. Di kota, Sari mulai sering tampil di acara malam bersama penyanyi pria muda bernama Reno yang mulai akrab dengannya. Kamu tahu nggak, Sar? Kita duet tuh kayak gula sama kopi. Manis, tapi bikin candu. Kamu ini ada-ada aja. Foto mereka berdua viral. Media mulai menulis gosip. Sari Anjani dan Reno, duet rasa cinta. Sari mulai kewalahan menghadapi sorotan. Ia terjebak di antara popularitas dan perasaan bersalah pada suaminya di desa. Ia pun menghubungi suaminya itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan membuat suami. Mendengar penjelasan Sari, Budi menjadi lega. Ia sekarang tambah yakin bahwa Sari belum berubah. Ia masih seorang istri yang selalu menjadi semangat di hidupnya. Terlepas dari gosip itu, Sari kembali menjalani rutinitas keartisannya. Di balik senyum di depan publik, ada air mata yang ditahan di balik panggung. Malam itu, Sari duduk di balkon kecil kosnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang sudah lama tak muncul, suamiku. Halo, Mas? Kamu sehat, Dek? Aku nonton kamu di TV tadi. Bangga banget rasanya. Mas, aku capek. Semua orang bilang aku sukses, tapi aku ngerasa kosong. Kamu cuma perlu ingat buat apa dulu kamu nyanyi. Kamu mau mewujudkan impianmu kan? Kamu mau bikin orang senang mendengarkan suaramu kan? Termasuk aku. Mas, aku kangen. Aku janji, suatu hari nanti aku pulang. Aku tunggu kamu, Dek. Tapi jangan buru-buru. Kejar dulu mimpi kamu. Aku jaga mimpi kita di sini. Malam itu, dua hati yang jauh saling bicara lewat udara. Tak ada pelukan, tak ada tatapan, hanya suara. Tapi cukup untuk menghapus rindu yang lama. Dunia mereka mungkin berbeda, tapi nada dan rasa yang mengikat keduanya tetap sama. Popularitas mungkin bisa membawa Sari ke puncak, tapi hanya cinta sederhana yang bisa membawanya pulang.
Setelah bertahun-tahun meniti karir di kota, nama Sari Anjani kini bergema di panggung nasional. Tapi di balik cahaya kamera dan tepuk tangan penonton, hatinya selalu rindu satu hal: aroma singkong goreng dan tawa pria yang dulu setia menemaninya. Hari itu, Sari akhirnya pulang. Malam itu mobil mewah melaju menembus hujan. Sari duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu yang berlari mundur. Di tangannya, layar HP terpampang wajah Budi. Mas Budi, aku pulang, Mas. Di luar jendela, hujan turun seperti kenangan, meneteskan kisah yang dulu mereka bangun dengan cinta dan kesederhanaan. Ketika Sari turun, ia menatap jalan tanah yang dulu sering mereka lalui bersama. Tapi sesuatu terasa berbeda. Di ujung jalan, tampak lampu terang. Bukan rumah tua, tapi sebuah warung modern bertuliskan besar, "Singkong Keju Cinta by Budi and Sari." Sari berjalan pelan. Aroma keju dan singkong goreng langsung menyapa hidungnya. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sari, itu kamu? Iya, Mas. Ini aku. Aku pulang. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh jarak dan ambisi, akhirnya mereka kembali berpelukan di tempat yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Kamu masih cantik kayak dulu, tapi sekarang kamu artis beneran ya. Aku cuma nyanyi, Mas. Tapi kamu bikin Disnews ini jadi besar. Nggak sebesar rinduku sama kamu. Tak ada kata yang cukup menggambarkan pertemuan itu. Dua hati yang pernah berjuang dari nol, kini bertemu lagi dalam keberhasilan masing-masing. Keesokan paginya, warung Singkong Keju Cinta dipenuhi pengunjung. Budi sibuk di dapur, sementara Sari berdiri di depan. Bukan dengan mikrofon konser, tapi dengan mikrofon kecil untuk pelanggan. Singkong cinta, hangat dirasa, dari hati untuk semua. Kini, Sari tak lagi bernyanyi untuk panggung megah, tapi untuk desa kecil yang dulu jadi tempat mimpinya bermula. Laku keras nih Bu Biduan. Nanti sore kita kirim ke kota ya. Siap, Bos Singkong. Kini mereka menjalankan usaha bersama. Sari menghibur, Budi berinovasi, dan produk mereka, keripik singkong keju rasa cinta, viral di media sosial. Cinta yang dulu sederhana kini menjadi inspirasi banyak orang, bahwa kesetiaan dan kerja keras akan menemukan jalannya, asal keduanya dilakukan bersama. Kadang, mimpi memang membawa kita jauh, tapi cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Sari dan Budi telah membuktikan, dari singkong sederhana bisa lahir kisah luar biasa, penuh cinta, tawa, dan perjuangan. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe,
nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.